warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Revalina Adelia dengan nomor pokok 4523210091. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas besar dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data kelas H yang diampu oleh Ibu Dr. Andasri Rezeki Chandra Nursari, Magister Komputer. Topik yang saya dapatkan pada tugas besar ini adalah soal nomor 46 dengan topik yaitu Sistem Informasi Pembayaran Listrik menggunakan inputan. Adapun materi yang meliputi program ini ada 6, yaitu ada struktur atau kelas, pointer, struktur data linear, QUI menggunakan array, quick sort secara ascending, bit research, dan binary tree dengan penelusuran post order. Pada program Sistem Informasi Pembayaran Listrik dengan menggunakan inputan ini, di sini terdapat 4 library, yaitu ada include IOStream untuk input dan output, include chstring untuk string C++, include string, include iomanip, lalu di sini ada using namespace std, di mana using namespace std ini digunakan agar ketika kita menuliskan kode, itu kita tidak lagi perlu menambahkan kata std. Di sini saya mulai dengan menambahkan materi QUI terlebih dahulu, yang mana di sini ada struct tagihan ref, struct QUI ref, ada beberapa function di sini, yaitu ada function untuk membuat QUI kosong, void buat Q kosong ref, ada fungsi cek QUI kosong, bool is empty ref, fungsi cek QUI penuh, bool is penuh ref, fungsi menambahkan elemen ke dalam QUI, void and QUI ref, lalu ada fungsi menghapus elemen dari QUI, tagihan ref, deQUI ref. Dan yang terakhir ada fungsi menampilkan elemen dalam QUI dengan format tabel, yaitu void tampil QUI ref. Di sini saya sudah memberikan ukuran array untuk tagihan listriknya, yaitu const integer n sama dengan 5. Jadi untuk ukuran array-nya itu adalah 5. Dan di sini saya membuat untuk struktur tagihan listriknya yang saya beri nama yaitu struct tagihan ref. Di mana di dalam struktur tagihan ref ini saya memberikan beberapa variabel, yaitu variabel ini yang saya gunakan untuk keperluan di hasil outputnya. Ada char bulan ref dengan indeks 20, tipe data char ini adalah untuk huruf. Lalu ada string nama pelanggan ref yang nantinya akan menyimpan nama pelanggan. Tipe data string itu merupakan gabungan untuk angka, huruf, dan beberapa kata. Ada integer jumlah KWH ref, integer tarif per KWH ref. Tipe data integer itu untuk bilangan bulat. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan QUI menggunakan array. Di sini saya tetapkan untuk ukuran maksimum QUI-nya, yaitu const integer max QUI size ref sama dengan 10, agar ketika dia melebihi batas 10 maka tidak bisa. Di sini terdapat struct QUI ref, di mana di dalam struct QUI ref ini terdapat beberapa variabel, yaitu ada integer front ref, integer rear ref, tagihan ref, data ref max QUI size ref. Fungsi dari front ref dan rear ref ini untuk melacak posisi pertama dan terakhir, dan apabila kedua variabel ini sama dengan -1, maka dia akan menyatakan bahwa elemen QUI itu kosong. Lalu di sini akan mendeklarasikan array data ref dengan indeks max QUI size ref atau indeksnya itu 10 yang akan menyimpan pointer di tagihan ref. Kita masuk ke fungsinya. Di sini function yang pertama adalah fungsi membuat QUI kosong, yaitu void buat Q kosong ref dengan parameter QUI ref key, di mana dia buat QUI kosong ref ini menerima pointer QUI ref key. Di sini dibilang key front ref sama dengan -1. Key rear ref sama dengan -1, yang artinya dia akan mengganti nilai dari key untuk menjadi -1 dan menunjukkan bahwa elemen di depan itu kosong. Dan key rear ref sama dengan -1, dia juga mengganti elemen dari si key itu untuk menjadi -1 dan menunjukkan bahwa di belakang itu elemennya kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi cek QUI kosong, yaitu bool is empty ref dengan parameter QUI ref key. Kalian tahu nggak sih apa bedanya void sama boolean? Nah, bedanya kalau void itu dia tidak akan mengembalikan nilai apapun. Dia tidak akan ada return. Sedangkan boolean di sini, dia akan mengembalikan nilai true or false. Yaitu dikatakan return key front ref sama dengan -1. Itu untuk mengetahui apakah nilainya itu akan sama dengan si void book, apakah nilainya itu akan sama dengan si void QUI kosong ref. Nah, lalu dia akan mengatakan bahwa jika sama dengan -1, maka dia akan mengembalikan nilai true, yang artinya elemen di depan itu kosong. Dan apabila tidak sama dengan -1, maka dia akan mengembalikan nilai false, yang artinya elemennya itu sudah penuh. Kita lanjut ke fungsi cek QUI penuh,
yaitu bool is penuh ref dengan parameter Q ref key. Di sini dia akan mengembalikan yaitu key ref plus 1% max Q size ref sama dengan key front ref. Jadi di sini dia akan memastikan apakah nilainya itu sama atau tidak, dan di sini terbalik, berbeda dengan bool is empty ref atau yang elemen itu kosong. Jika tadi kan kalau elemen kosong dikatakan ya bahwa sama dengan min 1, dia akan mengembalikan nilai true dengan elemen itu kosong. Sedangkan kalau di bool is penuh, itu dia mengembalikan nilai true dengan kata elemen itu penuh, sedangkan mengembalikan nilai false jika elemen itu kosong. Dan persen max Q size ref ini agar tidak melebihi batas maksimumnya. Selanjutnya adalah fungsi menambahkan elemen ke dalam Q. Di sini ada function void and QRef dengan parameter QRef key, tagihan ref, item ref. Di sini dikatakan, jika tidak sama dengan is penuh ref key, yang artinya jika kosong, maka dia akan mengerjakan ini. If is empty ref key, yang artinya jika kosong, maka dia akan mengeksekusi yang di dalam kurung ini, yaitu dikatakan key front ref sama dengan 0. Tadi kan dikatakan ya, jika sama dengan min 1, maka elemen itu kosong. Sedangkan di sini, itu 0, bukan min 1, yang artinya elemen di depan itu sudah ada nilainya. Lalu di sini dibilang, key ref sama dengan key ref plus 1% max Q size ref, yaitu untuk mengganti atau mengatur nilai dari si ref dari key ini ke posisi selanjutnya. Dan dia memastikan bahwa nilai itu tidak akan melebihi batas maksimum yang ditetapkan di max Q size ref. Key data ref key ref sama dengan item ref, yaitu membuat elemen baru atau item ref dari key yang mana di posisinya itu udah ditetapin sama si ref. Else artinya kalau tidak, dia akan mencetak Q penuh. Kita lanjut ke function berikutnya, yaitu fungsi menghapus elemen dari Q. Tagihan ref, deQref, QRef key. Di sini dikatakan, if tidak sama dengan is empty ref key, artinya jika penuh, maka dia akan mengeksekusi berikut. Tagihan ref, item ref sama dengan key, data ref key, front ref. Lalu dia akan mengatakan lagi nih, jika key front ref sama dengan key ref, yang artinya jika indeks di depan sama dengan indeks di belakang, maka dia akan mengeksekusi yaitu key front ref sama dengan min 1, yang artinya mengganti nilai dari key menjadi min 1, artinya nilai di depan elemen itu kosong. Lalu key ref sama dengan min 1, yaitu menunjukkan bahwa nilai di belakang juga kosong. Jadi kan sama ya, di depan sama di belakang nilainya sama-sama kosong. Else atau key front ref sama dengan key front ref plus 1% max Q size ref, yang artinya mengatur nilai dari si front ref key-nya ini ke posisi selanjutnya dan memastikan bahwa nilainya tidak akan melebihi batas maksimum si Q. Lalu di sini dikatakan return item ref, yang artinya dia akan mengembalikan nilai dari si item ini. Else atau cout Q kosong, Q kosong, yang artinya dia akan mencetak Q kosong. Return null. Return null itu berarti dia tidak akan menghapus elemen apapun. Karena di sini dikatakan kan, cout Q kosong, yang artinya mencetak Q kosong. Berarti dia di sini return null. Kita masuk ke function terakhir di Q, yaitu ada fungsi menampilkan elemen dalam Q dengan format tabel. Void tampil QRef dengan parameter QRef key. Di sini dikatakan, if is empty ref key. Jika elemen kosong, maka dia akan mencetak Q kosong. Kalau tidak, dia akan mencetak left, nama, bulan, jumlah KWH, dan tarif per KWH. Di sini ada kata-kata set W. Apa sih set W itu? Jadi set W itu ibaratnya misalnya kita mau buat kolom. Itu kan ada garis, setiap kolomnya itu ada garisnya kan teman-teman. Nah itu fungsinya, di sini kan ada indeksnya nih, ada 20, kita bisa ngatur mau 20, 15, sesuai gimana rapihnya aja gitu. Jadi itu fungsi dari si set W, supaya tampilannya nanti lebih rapi. Lalu di sini dikatakan integer i sama dengan key front ref. Lalu di sini akan terjadi looping, yaitu while i tidak sama dengan key ref, lalu dia akan mencetak nih, mengeksekusi, yaitu mencetak left key data ref i nama pelanggan ref, key data ref i bulan ref, key data ref i jumlah KWH ref, key data ref i tarif per KWH ref. Di sini dikatakan i sama dengan i plus 1% max Q size ref. Artinya dia akan menunjuk
pointer ke elemen lain yang masih terdapat di dalam kui. Selanjutnya dia akan menampilkan elemen terakhir, sama seperti tadi yang di sini, yaitu dia akan mencetak left, key data ref i nama pelanggan ref, key data ref i bulan ref, key data ref i jumlah KWH ref, key data ref i tarif per KWH ref. Jadi nanti saat di running itu akan tampil tampilan nama, bulan, jumlah KWH, dan tarif per KWH yang sudah kita masukkan di sini, di function ini. Sekarang kita masuk ke function quicksort. Fungsinya apa dari quicksort? Fungsinya quicksort itu untuk mengurutkan tagihan listrik berdasarkan bulan secara ascending. Jadi di sini saya akan mengurutkan secara ascending itu dari segi bulannya. Fungsinya itu void key sort ascending ref dengan parameter tagihan ref, ref, in kiri ref, in kanan ref. Di sini integer i sama dengan kiri ref, j sama dengan kanan ref. Jadi i sama j itu merupakan indeks yang dianggap sebagai traversal array dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Lalu ada char pivot ref sama dengan a ref, kiri ref plus kanan ref, per 2 bulan ref. Jadi nanti dia berfungsi sebagai pivot yang akan berfungsi untuk mempartisi. Lalu tagihan ref, temp ref. Jadi di sini akan terjadi pertukaran elemen. Di sini ada looping nih teman-teman, yaitu while i kurang dari sama dengan j. Selama i kurang dari sama dengan j, maka dia akan melakukan looping lagi, yaitu while strcmp dengan parameter aref i, bulan ref, pivot ref kurang dari 0. Looping ini digunakan untuk apabila lebih besar atau sama dengan dari pivot kiri. Sedangkan di sini ada i++. I++ itu artinya increment ya teman-teman, karena dia menambah satu, yaitu selanjutnya kita akan melakukan looping lagi, yaitu while strcmp dengan parameter aref j, bulan ref, pivot ref lebih besar dari 0. Sedangkan yang ini untuk looping apabila lebih kecil atau sama dengan pivot dari kanan. Di sini akan terjadi decrement yaitu j min min. Di sini dikatakan jika i kurang sama dengan j, temp ref sama dengan aref i. Jadi si aref i ini akan disimpan sementara di si temp ref. Aref i sama dengan aref j. Jadi si indeks i itu disimpan, si indeks j itu disimpan di i. Lalu aref j sama dengan temp ref. Yang i-nya tadi kan disimpan di temp ref ya, teman-teman. Indeks i disimpan di temp ref kan. Nah, dia dipindah ini ke si j. Terus di sini ada i++ dan j min min. Selanjutnya dikatakan if kiri ref kurang dari j. Jika kiri ref kurang dari j, maka dia akan memanggil function dari quicksort ascending ref dengan parameter aref kiri ref j. Lalu jika i kurang dari kanan ref, maka dia akan memanggil function keysort ascending ref dengan parameter aref i kanan ref. Oke, tadi kan udah materi qui dan juga quicksort. Sekarang kita masuk ke materi B3 search. Di sini kita mulai dengan membuat node untuk B3. Di sini ada kelas B3 node ref. Lalu ada integer kunci ref, dia berperan sebagai array dinamis untuk menyimpan kunci-kunci yang ada di node. Lalu ada integer t, integer n, boolean left ref, dia untuk memeriksa apakah true or false bahwa ini daun. Lalu ada B3 node ref, C, dengan di sini ada 2 pointer, artinya dia array dinamis untuk menyimpan pointer-pointer di anak-anak node. Lalu di sini ada public. Jadi sebenarnya kelas itu di dalam kelas itu ada yang namanya public sama private, teman-teman. Jadi bedanya apa? Kalau public itu dia bisa dilihat dari luar kelas, bisa diakses dari luar kelas gitu. Dan sedikit kembali dari materi qui ya. Jadi di qui itu kan ada yang namanya dequi sama enqui ya, teman-teman. Nah, jadi bedanya apa? Kalau misalkan enqui itu dia untuk menambahkan elemen, sedangkan dequi itu untuk mengambil elemen. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman antara enqui sama dequi. Lalu di sini di dalam publiknya dikatakan B3 not ref integer tata boolean left ref sebagai konstruktor. Lalu di sini akan memanggil function sisip tidak penuh ref dengan yang artinya dia akan membuat kunci K. Lalu di sini ada function split anak ref, integer i, B3 not ref, y. Memanggil function traverse ref, lalu ada B3 not ref search ref dengan parameter integer k, lalu ada friend class B3 ref.
kita masuk ke B3-nya. Di sini ada kelas B3 ref. Jadi kalau tadi itu kelas B3 not ref, kalau sekarang adalah kelas B3 ref. Di sini ada integer t, ada B3 not ref, root ref, ada public sama kayak tadi. Di dalam public ini dia menyatakan bahwa memanggil function B3 ref dengan integer tt, lalu root ref sama dengan 0. Artinya pohon itu kosong. Lalu ada T sama dengan TT, lalu kita masuk ke void traverse ref. Di sini dikatakan jika root ref-nya itu tidak sama dengan 0, lalu dia akan memanggil function root ref sama traverse ref. Di sini dikatakan B3 not ref, search ref dengan parameternya itu integer k, dia akan mengembalikan nih nilai dari root ref sama dengan 0, 0 root ref search ref k. Lalu akan memanggil function sysip ref dengan integer k. Kita masuk ke konstruktor untuk kelas B3 not. Di sini ada function namanya B3 not ref, B3 not ref dengan parameter itu integer t1 dan boolean left 1 ref. Di dalam sini ada t sama dengan t1 dan left ref sama dengan left 1 ref. Di sini dibilang kunci ref sama dengan new integer 2 dikali t-1. Jadi dia akan membuat kunci baru ya teman-teman. Lalu sini c sama dengan new B3 not ref dikali 2 kali t. Di sini n sama dengan 0. Jadi di new B3 not ref ini dia akan membuat not baru. Kita masuk ke function untuk melintasi semua not dalam subpohon yang di root. Dengan nama functionnya itu void B3 not ref, traverse ref. Untuk variabel itu ada integer i, lalu di sini akan terjadi looping for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, increment. Nah, selama itu kurang dari n, dia akan mengeksekusi lagi. If tidak sama dengan left ref. Jika dia bukan left ref, maka dia akan mengeksekusi ci traverse ref. Nah, dia akan mencetak tanda petik ini dan juga mencetak si variabel kunci ref ini. Selanjutnya, dikatakan juga jika tidak sama dengan left ref, maka dia akan mengeksekusi ci traverse ref. Lanjut, kita masuk ke fungsi untuk mencari kunci K pada subpohon yang di root. Di sini dibilang B3 not ref, B3 not ref, search ref, integer K. Integer K ini termasuk ke dalam parameter si function ini ya teman-teman. Di sini dibilang integer i sama dengan 0. Berarti i-nya itu sama dengan 0. Lalu di sini akan terjadi looping selama i kurang dari n dan ini merupakan kayak simbol alamat gitu, K lebih besar dari kunci ref i. Nah, dia akan mengeksekusi i++. Lalu dikatakan lagi, jika kunci ref i itu sama dengan k, maka dia akan mengembalikan nilai this. Jika dia adalah left ref, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Lalu di sini, return ci search ref k. Dia akan mengembalikan si ci search ref k ini. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke fungsi menyisipkan kunci baru di B3. Di sini ada function namanya void B3 ref, sysip ref, dengan parameter itu integer k. Di sini akan terjadi looping yang dikatakan jika root ref sama dengan 0, maka root ref sama dengan new B3 not ref dengan memanggil function si true. Jadi dia akan membuat not baru. Di sini dibilang root ref kunci ref 0 sama dengan k untuk menyisipkan. Lalu sini root ref n sama dengan 1. Atau jika root ref n sama dengan 2 dikali t-1, maka dia akan mengeksekusi seperti berikut ini. B3 not ref s sama dengan new B3 not ref t false. Jadi membuat not baru lagi. Di sini dibilang s c0 sama dengan root ref, s split anak ref, 0 root ref, dibilang integer i sama dengan 0. I-nya itu sama dengan 0. Lalu dibilang jika s kunci ref 0 kurang dari k, maka dia akan mengeksekusi i++. Lalu dibilang sci sisip tidak penuh ref k. Root ref sama dengan s. Kalau tidak, maka dia akan memanggil function root ref sisip tidak penuh ref k. Selanjutnya kita masuk ke function sisipnya. Di sini dibilang yaitu void B3 not ref, sisip tidak penuh ref, dengan parameter itu adalah integer k. Di mana di sini dibilang yaitu integer i sama dengan n-1. Jika left ref, maka dia akan mengeksekusi
yaitu while I kurang dari sama dengan 0, simbol ini lalu kunci ref I lebih besar dari K. Maka dia akan mengeksekusi yaitu kunci ref I plus 1 sama dengan kunci ref I. Lalu di sini akan terjadi decrement yaitu I min min, dan dikatakan lagi kunci ref I plus 1 sama dengan K dan N plus plus yaitu increment. Tadi decrement yang N plus plus ini increment. Kalau tidak, while I kurang dari sama dengan 0 dan ini alamat ini kunci ref I lebih besar dari K. Dia akan mengeksekusi si I min min. Lalu dikatakan jika CI plus 1 N sama dengan 2 dikali T min 1, maka dia akan mengeksekusi memanggil function split anak ref I plus 1 CI plus 1. Jika kunci ref I plus 1 kurang dari K, maka dia akan mengeksekusi si I plus plus. Dan di sini, dia akan terjadi CI plus 1 sisi tidak penuh ref dengan parameternya K. Dan yang terakhir, di dalam B-tree ini ada yang namanya fungsi split anak, yaitu void B-tree not ref split anak ref dengan parameter integer I B-tree not ref Y. Sini dikatakan B-tree not ref Z sama dengan new B-tree not ref Y T Y left ref. Jadi dia membuat not baru lalu memanggil function si B-tree not ref ini dengan parameter Y T Y left ref. Di sini si Z N sama dengan T min 1. Lalu akan terjadi looping, yaitu for integer J sama dengan 0, J kurang dari T min 1, J plus plus. Jadi selama J itu kurang dari T min 1, maka dia akan mengeksekusi si Z kunci ref J sama dengan Y kunci ref J plus T. Lalu di sini dikatakan, jika tidak sama dengan Y left ref, maka dia akan melakukan looping lagi, yaitu for integer J sama dengan 0, J kurang dari T, J plus plus. Berarti selama J kurang dari T, dia akan mengeksekusi Z, CJ, Y, CJ plus T. Lalu di sini dibilang YN sama dengan T min 1. Dan dia akan melakukan looping lagi, yaitu for integer J sama dengan N, J kurang dari sama dengan I plus 1, J min min. Yang artinya selama J kurang dari sama dengan I, maka akan terjadi J, C, J plus 1, CJ. Lalu C, I plus 1 sama dengan Z. Di sini akan terjadi looping lagi, yaitu for integer J sama dengan N min 1, J kurang dari sama dengan I, dan J min min. Nah, apabila selama J kurang dari sama dengan I, dia akan melakukan eksekusi di kunci ref J plus 1 sama dengan kunci ref J, dan dia akan kunci ref I sama dengan Y kunci ref T min 1, lalu di sini akan terjadi N plus plus, akan terjadi peningkatan. Sekarang kita masuk ke materi binary tree, yang mana akan menggunakan penelusuran post order. Di sini, kita mulai dari membuat node untuk binary tree-nya dulu. Namanya ada struct tree node ref. Di dalam struct tree node ref ini ada yang namanya integer data ref. Dia untuk menyimpan data dari keseluruhan program ini. Jadi, di sini dikatakan tree node ref, kiri ref, yaitu untuk menunjuk ke anak kiri node, lalu di sini dikatakan tree node ref, kanan ref, untuk pointer ini menunjuk ke anak node sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke function membuat node baru untuk binary tree. Di sini ada tree node ref buat node ref dengan parameter data ref. Jadi nanti si buat node ref ini menerima parameter yang mana pointer itu disimpan oleh si tree node ref ini. Lalu sini dibilang tree node ref sama dengan new tree node ref. Jadi nanti dia akan membuat anak node baru. Di sini dibilang node ref data ref sama dengan data ref. Node ref kiri ref sama dengan 0. Artinya belum ada anak node di sebelah kiri. Dan di sini dibilang node ref kanan ref sama dengan 0. Yang artinya belum ada anak node di sebelah kanan. Lalu sini bilang return node ref. Dia akan membalikan atau membuat node baru yang sudah diperbarui. Selanjutnya kita masuk ke fungsi menambahkan node ke dalam binary tree. Dengan function tree node ref tambah ref dengan parameter tree node ref root ref integer k ref. Di sini terjadi di sini dikatakan bahwa if root ref sama dengan 0, maka dia akan membalikan buat node ref k ref. Lalu di sini dikatakan jika kuncinya itu kurang dari root ref data ref, maka di sini dia akan bilang untuk meletakkan elemen itu di sebelah kalau dia lebih kecil, maka diletakkan di sebelah subtree, di sebelah kiri subtree-nya. Itu root ref kiri ref sama dengan tambah ref, root ref kiri ref, k ref. Nah,
else if kref lebih besar dari root ref data ref, maka apabila dia lebih besar, maka diletakkan di subtree kanan. Dan dia juga harus menambahkan si elemen kuncinya ini di subtree tersebut. Lalu di sini akan mengembalikan nilai dari si root-nya. Lalu di sini akan terjadi proses function untuk menampilkan notnya secara post order. Jadi untuk post order itu akan terjadi di function ini. Function void post order ref dengan parameter tree not ref. Lalu di sini dikatakan jika not ref sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan atau menghapus. Nah, di sini dia akan memanggil function post order ref not ref kiri ref, itu akan menampilkan subtree sebelah kiri secara post order. Dan di sini post order ref memanggil function post order ref not ref kanan ref, jadi dia akan menampilkan subtree kanan secara post order. Dan di sini akan mencetak not ref, data ref, dan tanda petik ini. Jadi dia akan mencetak data setelah si subtree kiri dan kanan itu ditampilkan. Selanjutnya, kita akan menampilkan daftar dari tagihan listriknya dengan menggunakan function void cetak tagihan listrik ref dengan parameter tagihan ref, tagihan listrik ref. Di sini dia akan mencetak sistem tagihan listrik yang dimana nanti hasil outputnya akan mirip seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini akan mencetak left, nama, bulan, jumlah KWH, dan tarif per KWH, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini akan terjadi looping, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Jadi selama i kurang dari n, maka dia akan mencetak left, tagihan listrik ref i, nama pelanggan ref, tagihan listrik ref i, bulan ref, tagihan listrik ref i, jumlah KWH ref, dan tagihan listrik ref i, tarif per KWH ref. Kalau tadi kan pakainya data ya teman-teman, kalau sekarang diganti jadi tagihan listrik ref. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu utamanya, atau yang disebut dengan inMine. Jadi di dalam inMine ini, saya beri variabel dengan nama integer pilihan ref. Jadi ini untuk memilih pada saat di hasil running nanti. Di sini, ada tagihan ref, tagihan listrik ref n. Yang mana di sini nanti di dalam data itu sudah ada beberapa data di sini. Yang mana saya taruh yaitu Maret dengan nama Reva, jumlah KW-nya itu 100 dan tarifnya itu 1.500, Januari Bella 200, 1.500, Oktober Juju 150 dengan harga 1.500, November Shiva 180 dengan harga 1.500 per KWH-nya, dan yang terakhir ada Juli Devi 160 dengan harga 1.500. Lalu di sini tagihan ref, pattern tagihan listrik ref N. Jadi si pattern tagihan listrik ref ini menerima pointer dari si tagihan ref. Lalu di sini akan terjadi looping, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Dimana akan terjadi yang namanya increment. Nah, selama i kurang dari n, maka dia akan mengeksekusi, yaitu pattern tagihan listrik ref i sama dengan, sini ada simbol alamat dan tagihan listrik ref i. Lalu dia akan menampilkan daftar tagihan listrik sebelum diurutkan. Jadi pada saat hasil running nanti, itu akan tampil sebuah tabel yang sebelum diurutkan dan juga tabel setelah diurutkan. Nah, jadi yang sebelum diurutkan itu kita akan memanggil function si cetak tagihan listrik ref dengan parameter pattern tagihan listrik ref. Lalu kita akan mengurutkan tagihan listrik berdasarkan bulan secara ascending dengan cara memanggil function key sort ascending ref dengan parameter itu PTR tagihan listrik ref 0 n-1. Selanjutnya, kita akan menampilkan nih daftar tagihan listrik setelah diurutkan dengan cara memanggil function dari si cetak tagihan listrik ref dengan parameter pattern tagihan listrik ref. Lalu kita akan menggunakan QUI untuk menyimpan tagihan listriknya. QUI itu dibilang juga sebagai antrian ya teman-teman. Jadi dia itu disebut dengan FIFO, first in, first out. Untuk contohnya nanti akan saya berikan setelah saya menjelaskan program ini ya teman-teman. Di sini dibilang QUI listrik ref, yaitu membuat objek QUI listrik ref dari struktur QUI ref dan buat QUI kosong dan memanggil function buat kosong ref dengan parameter QUI listrik ref, lalu akan melakukan looping yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Yang mana artinya selama i kurang dari n, maka dia akan mengeksekusi yaitu memanggil function n QUI ref, QUI listrik ref, pattern tagihan listrik ref dengan indeks i.
lalu akan membuat B-tree dan menambahkan data tagihan listrik ke dalam B-tree. Di sini itu ada B-tree ref, B-tree listrik ref 3. 3 ini sebagai order 3 di dalam B-tree-nya. Lalu akan terjadi looping, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Selama i kurang dari n, maka dia akan melakukan eksekusi seperti berikut, B-tree listrik ref, sisip ref. Jadi dia akan mengeksekusi dengan memanggil function sisip ref, pattern tagihan listrik ref i, jumlah KWH ref, dengan pengaksesan dari B-tree listrik ref. Selanjutnya adalah membuat binary tree dan menambahkan data tagihan listrik ke dalam binary tree. Tree not ref root binary tree ref sama dengan 0. Lalu akan terjadi looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Dia akan mengeksekusi yaitu root binary tree ref dengan cara memanggil function tambah ref dengan parameter root binary tree ref, ptr tagihan listrik ref dengan indeks i, jumlah KWH ref. Nah, sekarang kita akan melakukan perulangan. Di sini untuk bagian dari proses pemilihan kita saat hasil running nanti. Jadi, selama benar, maka dia akan mengeksekusi sebagai berikut. Di sini, nanti akan muncul teman-teman. Saat hasil di running, maka nanti akan muncul seperti ini, menu pembayaran listrik. Terus kita ada tulisan di sini, pilihan 1, masukkan bulan tagihan listrik yang ingin dibayar. Terus nomor 2, menampilkan data pembayaran listrik. Yang ketiga, menghapus data pembayaran listrik. Yang keempat, mencari jumlah KWH. Yang kelima, menampilkan KWH. Yang keenam, itu keluar dari program. Lalu di sini ada chain pilihan ref. Jadi chain itu apa? Chain itu untuk kita memasukkan atau menginput sebuah nilai. Nah, kalau chain itu tandanya berbalik dari si-out ya teman-teman. Jadi dia seperti ini. Nanti kita akan disuruh untuk memasukkan pilihan dari 1 sampai 6 ini. Di sini dikatakan, jika pilihan ref itu sama dengan 1, maka dia akan mengerjakan sebagai berikut, yaitu tagihan ref, new tagihan ref, sama dengan new tagihan ref. Dia akan membuat tagihan baru, dan dia akan mencetak, lalu dia akan menginput nih, new tagihan ref, nama pelanggan ref. Kita nanti akan diminta untuk memasukkan nama pembayar listrik, lalu di sini ada sin new tagihan ref bulan ref, diminta bulan apa yang ingin kita bayar, bulan tagihan listrik berapa yang ingin kita bayar. Lalu ada sin new tagihan ref, jumlah KWH ref, kita diminta untuk jumlah KWH kita tuh berapa, kita disuruh masukin di sini. Lalu di sini ada sin new tagihan ref, tarif per KWH ref, itu untuk tarifnya. Lalu di sini akan memanggil function nqref dengan alamat Q listrik ref, new tagihan ref. Dan di sini akan terjadi pengaksesan B-tree listrik ref dengan memanggil function sisip ref dengan parameter new tagihan ref, jumlah KWH ref. Lalu root binary tree ref sama dengan memanggil function dari tambah ref dengan parameter root binary tree ref, new tagihan ref, jumlah KWH ref. Di sini, kita akan memperbarui pattern tagihan listrik ref setelah menambahkan data baru. Dia akan melakukan looping, yaitu selama i kurang dari n, maka dia akan mengeksekusi pattern tagihan listrik ref dengan indeks i sama dengan alamat dari tagihan listrik ref dengan indeks i. Lalu dia akan mengurutkan kembali pattern tagihan listrik ref dengan cara memanggil function dari quick sort ascending ref dengan parameter pattern tagihan listrik ref 0 n-1. Lalu di sini dikatakan else if jika pilihannya itu sama dengan 2, maka dia akan memanggil function dari tampil QRef dengan parameter Q listrik ref. Lalu jika pilihannya itu sama dengan 3, maka nanti ada tagihan ref, item ref, sama dengan memanggil function dari si DQRef dengan parameter alamat Q listrik ref. Nah, jika item ref itu tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak menghapus. Jadi nanti ketika kita mencari, nah di sini ketika menghapus data pembayaran listrik, maka akan terjadi di bagian ini. Menghapus dengan cara mencetak item ref, bulan ref. Lalu jika pilihannya itu sama dengan 4, maka di sini ada integer KWH ref, variabel untuk si KWH ref. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan KWH-nya, lalu ada B-tree not ref, result ref, sama dengan B-tree listrik ref, pengaksesan B-tree listrik ref, search ref, dengan memanggil function search ref, KWH ref. Lalu jika result ref tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak jumlah KWH, yaitu KWH ref, dan jika kita memasukkan jumlah KWH nih, dari tabel tadi, dari tabel yang sudah ditetapkan di dalam codingan tadi, dan inputan kita,
itu kita bisa menentukan, misalkan kita mau cari KWH berapa nih, misalkan KWH-nya 1.500 dan ternyata ada, berarti nanti dia akan mencetaknya itu ditemukan dalam B3. Namun jika inputan KWH yang kita cari itu tidak ada, dia akan mencetak tidak ditemukan dalam B3. Di sini dikatakan jika pilihannya itu sama dengan 5, maka dia akan mencetak urutan jumlah KWH secara post order traversal dengan memanggil function post order ref dengan parameter root binary tree ref. Lalu jika pilihannya 6, maka dia akan menghentikan proses. Dia akan mencetak pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Ini return 0 yang artinya program telah selesai. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana hasil running dari program yang sudah saya buat. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini dia masih proses, karena biasanya emang sedikit agak lama. Nah, setelah di running, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi ini kan tampilan sebelum bulannya itu diurutin, teman-teman. Jadi di sini yang tadi udah ditetapin di dalam codingan, yaitu ada nama Reva, Bella, Juju, Shiva, dan Devi. Nah, kemudian kan ada juga tuh komentar yang mengatakan bahwa akan diurutkan bulannya secara ascending kan. Di sini setelah diurutin berarti si Bella dulu nih, Bella, Devi, Reva, Shiva, Juju dari Januari, Juli, Maret, November, Oktober. Kemudian di sini ada menu pembayaran listrik. Ada pilihan 1 sampai 6. Dari sini saya mulai dengan mengetikkan pilihan 1. Sini dikatakan masukkan nama pembayar listrik. Misalkan pembayarnya itu adalah Lina. Bulannya ini dibayar misalkan adalah Juli. Maaf, Juni aja. Lalu jumlah KWH-nya misalkan adalah 243. Tarifnya yaitu sebesar 2.900. Kemudian saya masukin lagi pilihan 1. Nama pembayaran misalkan Lia. Bulan tagihan yang ini bayar Agustus. Jumlah KWH-nya misalkan adalah 256. Tarifnya itu 3.000. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan data pembayaran listrik saya. Dari hasil inputan pilihan nomor 1, saya ingin ditampilkan. Maka saya pilih 2. Nah, di sini dia akan nambahkan teman-teman. Tadi kan yang awalnya cuman si Bella, Devi, Reva, Shiva, Juju. Cuman ada 5. Cuman ada 5 nama. Sekarang setelah saya input 2, dia akan nambah nih. Si Lina sama si Lia. Sekarang saya ingin menghapus data pembayaran listrik. Maka saya pilih 3. Nah, di sini dia akan menghapus Januari. Kenapa Januari? Karena di sini sistemnya QUI, teman-teman. QUI itu kan antrian ya, dan di dalam QUI itu sifatnya adalah FIFO, yaitu first in, first out. Jadi yang masuk pertama, dia akan keluar yang pertama juga. Jadi di sini diambil dari paling atas, yaitu yang diambil duluan si Bella, Januari. Maka di sini akan menghapus Januari. Kemudian saya ingin mencari jumlah KWH-nya, nomor 4. Jumlah KWH yang pengen saya cari misalkan adalah 100. Nah, jumlah KWH 100 ditemukan karena di sini yang jumlah KWH 100 itu si Reva. Kemudian nomor 5. Saya ingin menampilkan KWH-nya secara post order. Nah, di sini urutan jumlah KWH secara post ordernya itu dimulai dari
150, 100, 180, 160, 256, 243, 200. Kemudian saya pengen keluar dari program, maka saya pilih 6. Setelah selesai, jadi seperti ini hasil outputnya teman-teman dari program sistem informasi pembayaran listrik yang telah saya buat dengan menggunakan inputan. Sekian program yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan dan juga keterbatasan saya dalam menyampaikan penjelasan di program. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.